skin to skin. Kondisi anak Anda cukup mengkhawatirkan. Berat badannya kurang dan fisiknya sangat lemah. Sambil menunggu persiapan penanganan di ruang NICU, mungkin bisa dilakukan metode skin to skin lebih dulu. Metode apa? Alfian menatap sang dokter. Tak paham apa yang dimaksud dengan metode skin to skin. Sang dokter pun perlahan memberi penjelasan mengenai manfaat besar dari metode tersebut. Metode ini biasa disebut metode kangguru. Memeluk bayi di dada ibu atau ayahnya dengan sentuhan kulit. Selain membantu bayi prematur menghangatkan tubuhnya, juga bisa membantu menstabilkan detak jantung dan meningkatkan berat badan bayi. Alfian diam sejenak, tak pula menolak saran dari dokter. Untuk saat ini, apapun akan ia lakukan demi menyelamatkan bayi itu. Baik, dokter. Kini ia duduk bersandar di sebuah kursi dengan mengenakan pakaian khusus. Kemejanya dilepas sehingga sang bayi bisa bersandar di dadanya tanpa terhalangi apapun. Bersentuhan langsung antara kulit dan kulit. Konon katanya, setiap orang tua memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anaknya. Alfian benar-benar membuktikan hal itu sekarang. Sepanjang mendekap bayi mungil itu, air matanya tak henti berderai. Ada rasa sakit yang menikamnya semakin dalam. Tangisan lemah, tubuh dingin, dan juga kulit si kecil yang membiru di beberapa bagian benar-benar menyiksa batin. Bayi tak berdosa itu harus merasakan kerasnya hidup bahkan sebelum terlahir. Jika saja bisa, ingin sekali Alfian meminta maaf karena sudah membiarkannya tumbuh tanpa perhatian dan perlindungan. Hampir 30 menit ia merenung, meresapi kehangatan yang tercipta dari setiap sentuhan. Alfian juga sempat mengumandangkan azan. Seperti sebuah keajaiban, bayi kecil nan tampan itu menunjukkan banyak sekali kemajuan. Ia mulai menangis kuat, gerakannya pun tak selemah tadi. Hingga akhirnya seorang dokter kembali datang menghampiri. Untuk sekarang cukup dulu, ya. Sekarang bayinya harus dibawa ke ruang NICU untuk mendapatkan perawatan. Perlahan Alfian melepas pelukan meskipun rasanya benar-benar tidak rela. Kebersamaan itu membuat perasaannya campur aduk. Rasa seperti memiliki sesuatu yang berharga dan harus dilindungi. Dokter membaringkan bayi ke dalam boks, lalu dengan cekatan memeriksa detak jantung dan juga kondisi tubuhnya. Ia tampak tersenyum setelahnya. Syukurlah, detak jantungnya mulai normal dan kulitnya tidak lagi membiru. Kala detak jantung si bayi berangsur normal, justru detak jantung Alfianlah yang mendadak tidak normal. Sejak melakukan sentuhan kulit dengan si bayi, perasaannya benar-benar aneh. Jantungnya berdebar cepat dan terasa hangat yang menjalar ke hati. Selain itu, ia merasakan lega luar biasa. Terima kasih, dokter. Tolong berikan penanganan terbaik untuknya. Berapapun biaya yang dibutuhkan tidak masalah. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Ucap wanita itu. Oh ya, di mana perlengkapan bayinya? Tadi saya cari tapi tidak ada. Alfian baru menyadari hal itu. Perlengkapan bayi? Apa mungkin Aileen sama sekali tidak punya? Mengingat sulitnya kehidupan yang ia jalani belakangan ini. Jangankan untuk membeli perlengkapan bayi. Bisa makan saja sudah untung. Sepertinya belum ada, dok. Kalau begitu mungkin bisa dipersiapkan. Pakaian bayi, selimut dan diapers. Baik, dokter. Ketika seorang perawat mendorong boks bayi meninggalkan ruang operasi, Alfian hanya menatapnya nanar. Perhatiannya lantas teralihkan kepada Aileen yang sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan VVIP seperti permintaannya. Dia mendekat dan menatap wajah pucat wanita itu. Sebelah tangannya mengulur membelai puncak kepala. Aku minta maaf, Aileen. Kamu harus kuat. Lamunan Galih membuyar oleh suara deringan ponsel. Ia langsung mengeluarkan benda pipi itu dari saku blazer. Nama yang tertera pada layar membuat sekujur tubuhnya meremang. Aduh, Tante Fanny. Bagaimana ini? Ia menggaruk-garuk kepala gusar. Sudah pasti tujuan Mama Fanny menghubunginya adalah untuk menanyakan keberadaan Alfian. Panggilan pertama pun diabaikan Galih.
Namun, Mama Feni tak menyerah. Ponsel terus berdering beberapa kali, membuat si empunya menyerah dan memilih menggeser simbol hijau pada layar agar panggilan terhubung. "Iya, Tante?" jawabnya dengan suara sedikit lemas. "Galih, apa kamu sudah menemukan Alfian?" Galih terdiam sejenak. Demi Alfian, kali ini ia akan berbohong kepada Mama Feni. "Belum, Tante. Alfian belum jawab telepon dan belum balas pesan." "Ya ampun, sebenarnya kemana sih itu anak? Ke rumah sakit mana dia membawa perempuan yang dia tolong?" Intonasi sang mama terdengar kesal. "Belum tahu, Tante. Aku masih cari terus." "Ya sudah, kalau ada kabar tolong cepat beritahu Tante, ya." "Baik." Galih baru bernapas lega setelah panggilan terputus. Tepat setelah itu, pintu ruang operasi terbuka dan memunculkan sosok Alfian. Galih dapat melihat raut wajah sang sepupu yang tampak penuh khawatir. "Al, sebenarnya perempuan yang kamu tolong tadi itu siapa?" tanya Galih, setelah Alfian duduk bersisian dengannya. Pertanyaan itu pun tak langsung dijawab Alfian. Ia tampak penuh keraguan. Galih yang paham betul bagaimana karakter sepupunya itu langsung menepuk bahunya. "Kamu jujur saja, siapa tahu aku bisa bantu sesuatu. Aku janji akan merahasiakan semua." Hela napas Alfian terdengar berat. Ia menyandarkan punggungnya sambil menatap langit-langit ruangan. Sebenarnya, ia sedikit ragu untuk bercerita kepada Galih mengingat kedekatannya dengan Mama dan Oma. Namun, kali ini ia mencoba untuk mempercayai sepupunya itu. "Kamu ingat malam ulang tahun PT Eksa?" Pikiran Galih langsung tertuju kepada sebuah perusahaan yang ada kerjasama dengan perusahaan mereka. Ya, malam itu Alfian memang menghadiri pesta ulang tahun perusahaan tersebut bersama Riana. "Aku ingat. Malam itu kamu menghilang secara tiba-tiba dan membuat Riana kesal. Ya, semuanya bermula dari malam itu. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya ada yang memasukkan obat perangsang ke minumanku." Sontak bola mata Galih membeliak tak percaya. "Obat perangsang?" "Iya." Galih masih tampak belum percaya, bahkan terlihat cukup syok. "Tapi siapa yang berani melakukannya?" Alfian memijat kepala yang mendadak terasa berdenyut. "Aku tidak tahu. Malam itu banyak tamu dan aku banyak bicara dengan orang baru. Kamu tidak ada niat menyelidikinya? Jangan-jangan ada seseorang yang sedang berusaha menjebakmu. Aku belum punya waktu. Aku tidak tahu harus bagaimana malam itu. Jadi aku menghubungi Bara dan minta dicarikan wanita." Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Rasa bersalah akan kejadian malam itu kembali muncul. "Ini gila! Tapi, apa hubungannya wanita yang kamu bawa ke rumah sakit dengan malam itu?" Ia menatap curiga. "Jangan-jangan..." Alfian mengangguk pelan. "Ya, wanita itu adalah Aileen yang tadi kubawa ke rumah sakit." Untuk beberapa saat Galih merasa seperti kehilangan akal sehat. Ia tahu betul seperti apa Alfian yang selama ini sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Sangat tidak mungkin jika ia mau menghabiskan satu malam dengan seorang wanita penghibur. "Maksudnya, kamu menghabiskan malam dengan wanita panggilan? Aku tidak segila itu sampai mau dengan wanita sembarangan." Oke, aku paham." Galih masih mencerna setiap ucapan Alfian dan membentuk kesimpulan sendiri dalam pikirannya. "Jadi maksudnya wanita itu melahirkan anak dari hasil malam itu?" Alfian mengangguk pelan. Meskipun sebelumnya Aileen mengaku hamil dari laki-laki lain, tetapi Alfian memiliki keyakinan jika bayi laki-laki itu memang benihnya. "Kamu yakin itu anakmu? Bisa saja wanita itu hamil dengan laki-laki lain, kan?" Galih hendak memastikan. Walau bagaimanapun ia harus waspada dengan orang-orang di sekeliling Alfian. Ia bisa saja dijebak untuk mendapatkan keuntungan. "Ayo, ikut aku ke ruang bayi." Alfian berdiri meninggalkan tempat duduknya.
melangkah lebih dulu menuju ruangan khusus bayi. Galih mengikuti di belakang punggungnya, hingga mereka tiba di sebuah ruangan berdinding serba kaca. Keduanya pun hanya melihat dari jendela, karena ruangan itu tidak boleh dimasuki selain petugas kesehatan dan orang tua bayi. Beruntung bayi Aileen berada di barisan paling dekat dengan jendela. Alfian dapat mengenali dari gelang bertuliskan nama Aileen yang melingkar di pergelangan tangan kanan. Bagai dihimpit bongkahan batu besar, Alfian merasakan dadanya sesak tak terkira. Bayi kecil itu sedang terbaring dengan alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya. Berjuang hidup dengan tubuhnya yang lemah. Itu bayinya. Alfian menunjuk salah satu bayi di dalam inkubator. Pandangan Galih pun mengikuti kemana arah yang ditunjuk Alfian. Menatap bayi itu secara benar-benar dan penuh teliti, membuatnya terkejut sekaligus takjub. Sang bayi memang seperti pantulan Alfian dalam bentuk kecil. Siapapun pasti akan menduga bahwa mereka ayah dan anak. Tidak heran jika Alfian begitu yakin. Ya ampun, pantas saja. Tanpa tes DNA pun bayi itu bisa membuktikan dia anak siapa. Potongannya kamu banget. Ujar Galih. Lagi, Alfian mengangguk. Ingin sekali ia peluk bayinya seperti tadi. Menciumi pipinya yang halus nan lembut. Dia lahir prematur dan tubuhnya masih sangat lemah. Untuk pertama kali, Galih melihat tatapan sendu Alfian. Jadi, kalau bayi itu benar-benar anakmu, lalu bagaimana dengan ibunya? Kamu akan bertanggung jawab dan menikahi ibunya, atau mengambil anaknya saja? Pertanyaan Galih membuat Alfian diam 1000 bahasa.